Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan Thomas dan kawan-kawan dalam menyelamatkan teman dekatnya yang bernama Minho. Dalam part sebelumnya, Jensen berhasil menangkap Minho yang membuat Thomas geram. Satu perjalanan yang akan membuat dobrakan lebih besar dari sebelumnya, yang nantinya akan dipertemukan kembali dengan temannya yang telah mati. Bagaimana keseruannya? Mampukah Thomas dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan Minho? Kita akan simak. I'm gonna kill Ava Page. Layar dibuka dengan kesiapan Brenda dan ayahnya untuk menjalankan misinya. Salah satu mobil yang berbeda dari part sebelumnya. Terlihat modifikasi yang siap untuk memulai misi baru. Mereka melaju dengan cepat untuk mengungguli sebuah kereta yang membawa Sandra untuk dijadikan bahan percobaan, yaitu antivirus. Terlihat Minho di sana yang mendengar suara mobil. Sepertinya dia tahu akan ada pertolongan dari teman-temannya. Salah satu petugas dari kereta melaporkan akan bahaya yang mengincarnya, sehingga satu buah kapal induk mengonfirmasi. Lalu datanglah Thomas dan Vince sebagai pengalihan agar rencananya berjalan dengan baik. Tak lama datanglah kapal induk dan membuat Brenda, ayahnya, mengalihkan kapal itu. Sementara Thomas dan Vince berhasil naik ke atas kereta. Mereka harus memilih salah satu gerbong yang di dalamnya ada si Minho. Minho teriak menandakan ia berada di salah satu gerbong itu. Sempat terjadi perlawanan karena ada beberapa anggota yang adu kontak dengannya. Vince memasang bom untuk memisahkan gerbong yang di dalamnya ada si Minho. Alhasil, gerbong terpisah yang membuat lajunya terhenti. Thomas lalu memberikan isyarat. Datanglah Newt dan yang satunya gua nggak tahu namanya, bro. Apa sih akhirnya? Tujuan mereka untuk melepaskan gerbong dengan cara mengelas. Thomas menahan anggota yang mencoba untuk mengagalkan rencananya. Kembali ke Brenda. Brenda dan ayahnya akhirnya terpojok yang membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Dan surprise, mereka memasuki perangkap yang sudah matang direncanakan oleh Brenda dan ayahnya. Thomas masih tembak-menembak dengan mereka. Lalu datanglah kapal induk dan membawa gerbong yang tadi sudah dipotong, dan awalnya akhirnya rencana mereka berjalan sesuai rencana. Setelah mereka berhasil membawa salah satu gerbong, mereka berhenti di salah satu tempat di mana ada kapal besar di sana. Gerbong dibuka dengan terdapat banyak sekali orang yang akan dijadikan penelitian oleh mereka. Namun sepertinya Minho tidak ada di sana. Vince mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan arahannya. Namun terlihat Thomas yang sangat sedih, karena ia berharap keberhasilan ini bisa ia nikmati dengan teman seperjuangannya. Di waktu yang senggang, ayahnya si Brenda melihat luka di kakinya yang kian membaik. Jika bukan karena darah si Thomas, mungkin ia akan berubah menjadi zombie. Beralih ke gerbong yang lain, ternyata Minho berada di sana. Thomas salah memilih gerbong. Thomas merencanakan sesuatu untuk pergi ke salah satu kota yang masih utuh. Dilihat semua kota telah hancur. Dan tujuan si Thomas ialah menyelamatkan si Minho. Tentu Vince tidak terima, karena itu terlalu beresiko. Ia tidak ingin mengorbankan orang-orang yang tadi diselamatkan demi satu orang yang rencana si Thomas itu membutuhkan banyak waktu. Peristirahatan mereka sangat tidak nyaman karena Jensen dan kawan-kawan di malam hari pun masih mencari letak persembunyian Thomas dan kawan-kawan. Merasa tidak ada yang setuju dengan tindakan Thomas, akhirnya ia memutuskan untuk pergi sendiri, tapi itu tidak berlaku bagi Newt dan Frey. Thomas menolak keterlibatan teman dekatnya, namun Newt memaparkan jika mereka memulai bersama, dan untuk ini pun mereka harus bersama. Tidak peduli seberapa besar konsekuensinya. Dalam film ini, kita disajikan dengan persahabatan yang sangat erat, di mana jika ada satu yang terluka, mereka ikut merasakan sakitnya luka itu. Itulah persahabatan yang sejati, yang sangat jarang dijumpai sekarang ini. Oke, kita berlanjut ke scan berikutnya.
terlihat Minho terbangun di labirin raksasa. Sangat membuatnya syok. Karena tempat itu sudah ia lalui bersama teman-temannya. Lalu ia bertemu dengan Griever, salah satu monster yang ditakuti oleh Minho dan kawan-kawan. Dan ternyata itu adalah sebuah tes yang dilakukan kepada Minho. Jika dalam tesnya normal, darahnya akan berguna untuk T-Virus. Jika terus-menerus, Minho bisa mati. Coba bayangkan, untuk mendapatkan penawar, harus nyawa taruhannya. Ekspresi Minho pun berubah-ubah. Terbayang mengerinya gimana. Untung aja ini sebuah film. Terlihat juga sepengkhianat yang bernama Teresa menyaksikan tes yang dilakukan kepada Minho. Sampailah mereka di satu jalan, dan hanya jalan itu satu-satunya rute menuju kota terakhir. Dan apa yang akan mereka temukan, kita akan lihat. Mereka menelusuri perlahan demi perlahan, namun dikejutkan oleh salah satu manusia. Mereka adalah manusia yang sudah terinfeksi. Sontak membuat mereka kaget dan langsung melarikan diri, namun mobil mereka terjatuh. Mereka berhasil selamat tapi tidak dengan situasi. Mereka terkepung dan datanglah Brenda dan ayahnya menyelamatkan mereka. Dan sampai pada keputusan, mereka ikut bergabung untuk menyelamatkan si Minho. Kita disajikan dengan megahnya kota itu. Dan itulah kota terakhir. Di kota itu pula Minho dan Teresa berada. Akhirnya Thomas dan kawan-kawan sampai ke tempat tujuan. Namun tempat itu seperti dibuat untuk kalangan si kaya dan si miskin. Terlihat orang-orang di sana berdemo karena ada perbedaan sistem yang membuat mereka tidak bisa memasuki kota itu. Terlihat pula satu orang yang terus-menerus memperhatikan si Thomas, membuat Thomas curiga. Lalu salah satu drone mengetahui keberadaan Thomas karena ia masih menyimpan alat pelacak. Salah satu petugas memanggil Jensen dan ia pun memutuskan untuk membombardir pengunjuk rasa dengan sangat brutal. Ngeri. Tindakan Jensen adalah bentuk balas dendam karena ia kehilangan banyak pasien di awal film tadi. Tapi sayang sekali, Thomas dan kawan-kawan berhasil selamat. Nice. Namun mereka terciduk oleh salah satu laki-laki yang tadi sempat berpapasan lama dengan Thomas. Mereka membawa ke suatu tempat di mana jawaban itu adalah tempat yang Thomas harapkan untuk memasuki kota terakhir itu. Setelah sampai, orang misterius itu membuka identitasnya dan... Hey, Greenie. Ia adalah Gali. Dalam part pertama, ia mati tertombak oleh Minho karena mencoba untuk membunuh si Thomas. Sekarang ia kembali membuat Thomas dan kawan-kawan terkejut habis. Satu tindakan yang diperlukan si Thomas adalah memukulnya. Alasannya karena si Gali, Thomas harus kehilangan teman seperjuangannya yang telah mati mengorbankan dirinya tertembak demi menyelamatkan si Thomas. Harusnya si Thomas melupakan kejadian yang telah terjadi. Karena itu salah satu upaya agar bisa melangkah ke depan dengan mengambil suatu pelajaran. Atau say hello, berjabat tangan, sambil seduhin kopi. Nah, mantap. Oke, sudah lupakan. Setelah momen itu, Gali memperkenalkan kepada salah satu bosnya yang mana ia memiliki akses untuk memasuki kota itu, tapi tidak gratis. Dalam perjanjiannya, Thomas bebas memasuki jalan rahasianya, namun ia harus membawa seluruh masyarakat di sini untuk ikut memasuki kota itu, dan Thomas pun setuju. Tapi sepertinya ada yang tak beres dengan si Newt. Apa ya? Dan mereka pun menelusuri lorong itu. Sampai pada waktunya mereka berhasil memasuki kota itu. Mereka disuguhkan dengan bangunan yang sangat megah. Mereka menelusuri kota, sampailah mereka di mana mereka menemukan Teresa.
karena itu jalan satu-satunya agar bisa membawa Minho melalui Teresa. Tapi ia juga pernah mengkhianati Thomas dan kawan-kawan. Sungguh ini pilihan yang berat buat si Thomas. Dan di sini kita disajikan dengan kekesalan atau amarah yang membeledak dari si Newt. Don't lie to me! Don't... Baru pertama kali ini ia marah sehebat itu. Ia marah karena Thomas berat Teresa harus menjadi akses masuk menuju gedung itu. Atau bisa dibilang mereka mau menjadikan Teresa sebagai Sandra. Sadar tindakannya membuat suasana jadi tegang. Akhirnya Newt minta maaf dan pergi. Ia terlihat sedang menyendiri. Thomas datang untuk meminta maaf. Di sini Newt memberitahukan apa yang telah ia sembunyikan. Dan betul, ia terinfeksi. Jujur gua nggak tahu dari mana ia bisa tertular. Karena dari awal ia belum pernah tergigit. Oke, malam hari setelah jam pulang, Teresa melihat Thomas di depan kepalanya sendiri, membuat ia kaget dan penasaran. Sekian lama tak jumpa dengannya, rindu yang tertanam dalam hatinya terasa bertaburan bagaikan hujan. Ia mengikuti Thomas dan akhirnya mereka berbincang. Terlihat dari wajah yang berkaca menandakan mereka memiliki perasaan yang sama. Terpesona. Ia termakan oleh jebakan si Thomas dan membawanya. Sampailah Teresa di tempat itu. Ia terkejut melihat Gali yang masih hidup. Semua tersusun sesuai rencana. Teresa mulai menghapus tanda yang berada di leher belakang si Thomas. Tujuannya agar Thomas dan kawan-kawan bisa memasuki gedung itu tanpa terdeteksi. Lalu Teresa mengambil perban yang ada bekas darahnya si Thomas secara sembunyi-sembunyi. Rencananya dimulai. Teresa berjalan dengan dikawal oleh 2 orang petugas. Petugas itu ialah Thomas dan Newt. Mereka memasuki basement guna menjemput temannya si Minho. Si Frey naik naik besi, naik tangga. Dan Brenda diam-diam memasuki bus. Gali berhasil memblok semua akses kota itu, lalu dihubungkan dengan bosnya. Entah apa tujuan bosnya. Mereka berhasil memasuki basement. Mereka membebaskan semua pasien meskipun ada sedikit perlawanan dari petugas. Namun mereka terlambat. Minho sudah dipindahkan ke tempat di mana ia akan diekstrak sampai kering, atau bisa dibilang sampai mati. Lalu mereka berencana untuk pergi menjemput Minho. Namun dikejutkan oleh Jensen, dan yup, Jensen memasuki lift juga, membuat suasana jadi tegang. Akhirnya mereka keluar lift. Thomas dan Teresa berpisah. Thomas menuju tempat Minho, sedangkan Teresa menuju lab untuk memeriksa darah Thomas yang tadi sempat dibawa olehnya. Barbar nih 2 orang. Mencari temannya tanpa menggunakan pelindung kepala. Ia jelas timbul kecurigaan. No, God! Alhasil alarm berbunyi. Gali membawa semua pasien untuk dibawa ke Brenda. Minho yang masih dalam keadaan obat bius mendengar suara mereka membuatnya bersemangat dan mencoba untuk meloloskan diri. Dalam penyelamatannya, mereka harus berhadapan dengan semua penjaga bersenjata. Datanglah Minho membuat mereka bahagia. Is this real? Pengorbanan dan perjalanan mereka terbayar sudah. Mereka mencoba keluar dari sini, namun keadaan yang tak mungkin membuat mereka memasuki ruangan yang membuatnya terpojok. Jalan satu-satunya ialah melompat. Dirasa memang itu jalan terakhir. Akhirnya mereka melompat, membuat Jensen tak punya harga diri. Beralih ke Brenda. Sepertinya rencananya tak berjalan dengan baik. Ia dikejar oleh mobil polisi karena membawa semua pasien. Sampai pada titiknya, ia pun terjebak. Ia tak bisa ngapa-ngapain sekarang. Tapi bohong. Ia menembakkan pistol ke atas dan disambut oleh Frey.
Ini adalah salah satu rencananya dan terbukti berhasil. Sorry. Jensen menuju basement, tempat semua pasien berada, namun semua sangat terlambat. Dia tuh seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi ia masih bersemangat, meski dalam hatinya ia menangis. Di dalam lab, Teresa mulai memeriksa darah Thomas yang tadi ia bawa, dan hasilnya sampailah pada momen di mana si bos ini memberikan sedikit sajak kepada mereka dan memancing semangat mereka untuk nekat memasuki kota itu dengan cara boom. Membuat semua panik, khususnya kota itu, tapi tidak dengan Teresa. Ia akhirnya mendapatkan penawar virus ini berkat darahnya si Thomas. Mereka akhirnya pergi meninggalkan kota ini, namun di tengah jalan dihalang oleh mereka yang mulai memasuki kota setelah meledakkan tembok tadi. Untung saja ayah Brenda datang pada waktunya, sehingga penjemputan akan terasa lebih cepat. Kembali ke Thomas, keadaan Newt sudah mengkhawatirkan. Fisiknya mulai nampak hampir menyerupai zombie. Tim dibagi menjadi dua. Minho dan Gali pergi untuk mengambil serum yang berada di tangan Brenda. Thomas selalu membawa Newt ke tempat aman. Terdengar Teresa yang mencoba untuk membujuk Thomas karena ia telah menemukan serumnya. Dan tiba-tiba Newt berubah menjadi zombie. Naluri zombie tak lepas sehingga mereka berkelahi. Tapi sepertinya Thomas kehilangan sahabatnya. Ia menusukkan sendiri membuatnya mati. Sangat tidak bisa menerima. Thomas hanya bisa melamun, menangis, mengingat mereka selalu bersama. Semua rintangan mereka hadapi bersama. Tiba-tiba mati di depan mata kepala sendiri. Is this real? Datanglah Brenda, namun sudah terlambat. Meskipun ia membawa serum, tidak menyangka ia mati dalam keadaan begitu. Kayaknya ini gak akan happy ending, bro. Anjing ngobong. Dalam keadaan hancur, Thomas pergi bertemu dengan Teresa. Tapi ia di tengah jalan bertemu dengan Jensen. Ia lalu menusukkan obat bius yang membuatnya pingsan. Setelah sadar, Thomas berada di ruangan. Di sana terdapat Jensen dan Teresa. Teresa membuat serum dari darah si Thomas. Jensen mengambil serum itu untuk dirinya sendiri karena ia juga terinfeksi. Dirasa ada kesempatan, Teresa langsung memukulnya dan membebaskan Thomas. Dan untuk kali ini, Teresa berada di pihak yang benar. Pertarungan pun terjadi yang membuat Thomas terpojok. Untung saja ada sebuah tembakan yang menyelamatkan si Thomas. Namun di sini ia tertembak, membuatnya tak berdaya. Ia memasuki ruangan, di dalamnya terdapat zombie. Dirasa basa-basinya cukup, Thomas melemparkan besi yang membuat pelindung zombie itu pecah dan Jensen mati tergigit oleh zombie. Mereka mencari jalan keluar, sampailah di mana sebuah kapal menemukan mereka. Mereka sangat kelelahan. Rasanya jika pergi meninggalkan tempat ini adalah jalan terbaik menuju pernikahan. Teresa memilih untuk mengorbankan dirinya sehingga Thomas berhasil menaiki kapal. Mungkin ini adalah pengorbanan karena ia dahulu pernah berkhianat kepada mereka. Mungkin dengan cara ini Teresa bisa menebus kesalahannya. Kalau gua jadi si Thomas, mungkin gua akan nangis mungkin 1 bulan penuh. Thomas sangat terpukul. Ia adalah cinta pertamanya. Di sisi lain, ia kehilangan teman dekatnya yang berjuang bersama-sama. Dirasa bebannya begitu berat, ia pun pingsan.
Setelah siuman, ia berada di tempat di mana tempat itu adalah tempat teraman, karena zombie mustahil bisa ke sana. Perusahaan-perusahaan itu tidak mungkin mengejar mereka, karena udah bangkrut. Semua anggota menyambut Thomas yang baru saja siuman. Ia seperti raja yang tak terlihat. Suasana sangat nyaman, aman, dengan ditemani kawan-kawan yang sebaya. Membuat api unggun, bernyanyi bersama, adalah surga dunia yang tak bisa dibayar. Cuplikan terakhir adalah Thomas masih memegang serum miliknya. Tindakan apa lagi yang akan ia bongkar selanjutnya? Dan film pun selesai. Nah, teman-teman, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Menolong sesama itu memang harus, tanpa melihat siapa dan kenapa. Karena tanpa kita sadari, kita adalah orang yang pantas untuknya. Katakan apa yang harus diungkapkan, karena jika tidak, akan ada penyesalan yang selalu datang pada waktunya. Dan kita pun tak bisa mengendalikan waktu. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri. Salam.